Selamat datang di video ini. Saya akan memperkenalkan sebuah inovasi pembelajaran digital, yaitu pemanfaatan media video animasi berbasis Canva. Canva adalah platform desain grafis yang mudah digunakan, bahkan oleh guru dan siswa yang tidak memiliki latar belakang desain. Dengan fitur animasi, ilustrasi, dan teks interaktif, guru dapat menyusun materi pelajaran dalam bentuk video yang menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Video animasi berbasis Canva sangat efektif untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau abstrak seperti proses ilmiah, fenomena alam, hingga dinamika sosial. Video ini dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Hal ini mendukung pembelajaran mandiri serta memberikan fleksibilitas dalam proses belajar. Bagi guru, Canva memberikan kemudahan untuk berinovasi. Guru dapat menyusun konten pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyenangkan dan relevan dengan dunia digital siswa. Untuk hasilnya, siswa menjadi lebih termotivasi, aktif, dan mampu memahami materi dengan lebih baik. Ini adalah salah satu bentuk transformasi pembelajaran yang nyata. Mari kita ciptakan pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan bermakna. Bersama Canva, kita wujudkan pendidikan digital yang inspiratif. Berikut ini merupakan contoh pembelajaran yang menggunakan video animasi berbasis Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pada hari ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4, bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Topik A yaitu norma dalam adat istiadat daerahku. Apakah kalian tahu apa itu norma? Apa saja macam-macam norma? Apa fungsi norma dalam adat istiadat? Apakah yang dimaksud adat istiadat? Dan apa saja contoh-contoh adat istiadat? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian, Indonesia dengan segala kekayaan budaya di dalamnya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Dengan kata lain, norma adalah aturan atau tata cara yang harus diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa macam-macam norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa dan tercantum dalam kitab suci agama. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. Sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi pelanggarannya berupa perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah atau malu ataupun menyesal. Selanjutnya, yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi pelanggarannya berupa celaah, cemooh, atau pengucilan dari pergaulan masyarakat. Dan yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara, berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas.
Sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Norma ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Norma yang tertulis biasanya diatur oleh hukum Indonesia. Sedangkan norma tidak tertulis dapat membentuk perilaku seseorang di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi norma dalam adat istiadat. Ada beberapa fungsi norma dalam adat istiadat di masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, menciptakan tata krama dan tata cara baik dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghormati antar anggota masyarakat. Adat istiadat itu merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga disebut bagian dari norma. Contoh dari adat istiadat: mengetuk dan mengucapkan salam ketika memasuki rumah, mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi, tidak menaikkan kaki di atas meja, tidak meludah di sembarang tempat, ikut serta melakukan upacara adat pernikahan, dan ikut serta melakukan upacara kematian. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Yang kedua, macam-macam norma diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang ketiga, adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dan yang keempat, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Itu tadi beberapa penjelasan dari Ibu tentang norma dalam adat istiadat. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua. Marilah kita jaga dan melestarikan norma dalam adat istiadat yang ada, serta turut memperkuat keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.